Santa Bernadette. Santa Bernadette. Oh, belum hadir juga. SMP Santa Rosa de Lima. Oh, sudah hadir juga. Sudah hadir, Pak. Ya, Ya. baik. Eh, karena waktu sudah berjalan ini cukup molor, kita mulai saja ya, Bu Lili dan teman-teman semua. Eh, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, saya minta dari eh, Ibu Steril Rambing untuk memimpin doa pada siang menjelang sore ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan kegiatan di sore hari ini, tapi sebelumnya kita akan buka dengan doa, namun izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Yesus Kristus untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap berkat kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga saat ini Tuhan kami akan melaksanakan kegiatan, biar kiranya Tuhan mau hadir, memberkati kami, memberikanlah kami hikmat, agar kiranya Tuhan melalui kegiatan ini, kami boleh mendapatkan pengalaman baru, kami boleh mendapatkan pengetahuan yang baru untuk kedepannya kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Hadirlah di tengah-tengah kegiatan kami ini Tuhan, agar kegiatan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun sertailah kegiatan ini, agar kiranya boleh berakhir dengan segala baik. Berkati para pemateri, moderator, dan semua kami yang terlibat di dalam kegiatan ini, agar kiranya Tuhan, kami boleh memberikan shalom, kami boleh memberikan apa yang telah kami miliki, apa yang telah kami dapatkan di dalam kegiatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bu Steril sudah memimpin doa. Baik, kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Dalam Hati. Baik, terima kasih. Agar di siang yang cukup
mencekam ya di sana ya, hujan, angin, dan mungkin akan nanti hawanya akan ngantuk ya. Kita pakaikan yel-yel kita agar kita lebih bersemangat pada siang hari ini. Oke, silakan dibuka mic-nya, Bapak Ibu semuanya. Kita akan menyuarakan yel-yel kita bersama. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu, agar kita lebih bersemangat lagi. Yuk. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Nah, meskipun di sana hujan deras, tapi di sini untung saja cukup suasananya sangat mendukung. Ya, nggak tahu nanti sore apakah akan menyusul hujan juga. Baik, karena waktu sudah terus berjalan, waktu dan kesempatan ini saya berikan kepada Bu Lili. Apakah Bu Lili siap? Oh, sepertinya masih. Bu Lili kesulitan nggak, Bu? Dibantu Pak Iwan. Iya, selamat sore semuanya. Oke. Salam sehat untuk kita semua. Walaupun dalam cuaca yang begitu ekstrim di Kota Manado maupun Kota Tomohon, tapi kami berupaya untuk tetap bersama di ruang virtual ini, di FGD 2 sesi 1, di sesi sore ini, kita bersama para narasumber kita yang hebat, Mas Hendy, Pak Heri, Bruder Warto, dan MC kita, Pak Iwang, dari POP YPL, dan para panitia tentunya yang sudah bergabung di ruang virtual ini. Sekali lagi selamat sore, selamat siang untuk di Semarang. Kami tetap semangat dengan situasi yang ada, menjalankan tugas yang harus kita jalankan, jadi tetap semangat Bapak Ibu Kepala Sekolah, para instruktur sekolah. Semoga kita tetap diberkati oleh Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk mendampingi kita terus dalam situasi bagaimanapun, karena tujuan kita tetap untuk anak didik kita. Nah, di saat ini di FGD 2 kita tentunya diharapkan untuk mampu mendesain kurikulum unggul satuan pendidikan sekolah kita. Nah, kita akan didampingi oleh para narasumber yang hebat. Selamat sore Pak Heri, selamat sore Mas Hendy, selamat sore juga. Selamat sore Bu. Bruder Warto. Mohon maaf sebelumnya kami baru bisa bergabung karena tadi kendala dengan listrik padam, jaringan pun terganggu, jadi kami sempat keluar untuk mencari jaringan yang terbaik sambil jalan, dan akhirnya kami kembali ke sekolah lagi, mudah-mudahan diaman-amankan sampai akhir jam kita. Tapi puji Tuhan, tetap semangat kita semua. Baiklah, sebelum paparan dari sekolah masing-masing tentang naskah akademik yang mereka sudah rampungkan sebagai landasan untuk membuat naskah kurikulum, kita akan mendengarkan penguatan dari para narasumber yang hebat. Apakah masih ada Bruder Warto? Bruder Warto ada Bu, tetapi sebentar ya, ada masalah dengan HP-nya. Ya. Ya. Baik, kita akan mendengarkan penguatan dari Pak Heri lebih dahulu. Disilakan Pak Heri. Oh ya, terima kasih banyak Bu Lili atas waktunya. Dan terima kasih juga atas semangat Bu Lili dalam situasi kondisi cuaca apapun. Bu Lili tetap cantik katanya. Katanya teman-teman di POP. Waduh, Ibu. Tuh bayang pun perjuangannya untuk menemani kita semua seperti itu. Ya. Teman-teman kepala sekolah dan instruktur sekolah yang berbahagia,
berhari-hari, sekitar 20 hari lebih kita berkutat dengan naskah akademik. Namun demikian, kebahagiaan buat kita semuanya, kita bisa melalui dan menjalani dengan sangat luar biasa. Ya, pada saat ini nanti kita tetap akan menampilkan poin-poin di mana hal-hal penting di naskah akademik yang sudah Bapak Ibu susun. Kemudian nanti pada gilirannya kami akan menyampaikan terus naskah akademik itu untuk apa, begitu. Nah, kami tahu dan kami menjalani ini juga, membuat naskah akademik, melakukan riset, kajian pustaka, mencari jurnal, mencari sumber buku, dan semuanya. Dan ini juga yang Bapak Ibu lakukan. Ya, demikianlah proses yang memang harus kita lalui dan kita jalani untuk memberikan tonggak sejarah dengan pondasi yang sangat kuat di kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Semoga kita dapat menjalani FGD di sore hari ini dengan lebih bermakna. Terima kasih, Bu Lili. Saya kembalikan kepada Bu Lili. Silakan. Terima kasih Pak Heri atas motivasi untuk kita semua. Baiklah, kita akan masuk pada paparan naskah akademik yang sudah hampir dirampungkan oleh sekolah masing-masing. Kita mulai dari SMP Katolik Hati Kudus Karombasan. Kepada Ibu, disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Jadi, di sini saya mau menyampaikan bahwa untuk naskah akademik dari sekolah kami, yang kami buat bersama dengan kepala sekolah, itu baru sampai pada tahap yang lalu, di mana untuk naskah kurikulum, sudah kami paparkan waktu lalu di mana untuk nilai-nilai inti sudah kami masukkan pada setiap mata pelajaran sesuai dengan komentar juga dari Bapak Paulus Witak. Dan sampai saat ini yang kami buat baru sampai di situ. Belum ada format atau naskah yang terbaru karena memang kepala sekolah menyampaikan kepada saya bahwa untuk hari ini mengikuti dan mendengarkan kira-kira naskah kurikulum atau format yang bagus itu seperti apa. Ikuti saja dulu di FGD 2 ini. Jadi untuk sekolah kami, naskah kurikulum mungkin kami belum buat seperti sekolah-sekolah lain sudah buat. Jadi baru sebatas sampai yang kami paparkan pada minggu yang lalu. Mungkin itu saja dari sekolah kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Apakah tidak ada tambahan yang baru Bu dari hasil diskusi kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum Bu? Masih sama seperti tanggal 20 Bu ya? Iya, untuk yang ada pada saya itu baru sampai yang tanggal 22 itu. Ada yang sudah dibuat kepala sekolah, tapi kepala sekolah belum sempat kasih, jadi belum sempat diketik untuk dipaparkan. Dan kepala sekolah ini
mohon izin tidak hadir karena ada urusan keluarga juga. Oke, mudah-mudahan sambil bisa menunggu, siapa tahu kepala sekolah bisa kirimkan ya Bu ya, supaya nanti ada kesempatan sebentar untuk mempresentasikan apa yang ketambahan lah untuk merampungkan naskah akademik. Kita ingat bersama bahwa tanggal 9 kita harus mengumpulkan naskah akademik kita ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih Bu ya. Nah, kita lanjut ke Ibu Steril Rambing. Ya, saya belum bisa baca ini. Boleh Bu Steril? Bu Steril. Ya, Bu. Ya, disilakan Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore semuanya. Mohon izin saya share screen. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa naskah kurikulum sepertinya terputus. Gangguan Sayang cuaca. sekali. Iya, memang agak gangguan kita internetan ini. Hari ini memang, ini tersambung lagi dengan Ibu Steril. Ya, silakan Bu. saya izin share screen ya. Ya, jadi ini merupakan naskah yang telah kami susun, meskipun belum lengkap, tetapi kami yakin akan ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kami mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Sudah bisa terlihat? Lihat Bu, tampak Bu. Ya, mohon maaf karena jaringan di saya kurang baik, jadi mungkin agak terlambat. Nah, dimulai dari latar belakang bahwa SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pineleng ini memiliki karakter sekolah Katolik yang didirikan berdasarkan kerjasama antara formal, khususnya persekolahan Katolik, diamanatkan atau diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Katolik. Mohon maaf Ibu Lili, sepertinya suaranya Bu Steril kembali hilang. Di tempat saya tidak ada suaranya sama sekali. Halo Ibu Steril, mungkin masih terputus ya, suka terputus karena gangguan internet ya. Saya juga terdengar kecil sekali, bahkan suka hilang. Tapi sementara share, Bu Steril, apakah bisa mendengar suara kami, Bu? Dan ya. Bu Rambing, ya, gimana ya? Gimana Pak Dani ya? Kita mungkin pindah Bu Steril, apakah bisa monitor? Hadir. Oh iya itu. Bisa. Baik, Bu Steril, mungkin bisa. Saya kurang baik. Ya, mungkin bisa kami bantu Ibu panjenengan. Ibu bisa kirim filenya ke tempat saya di private chat, nggak apa-apa.
Nanti kami coba play dari sini. Nanti Ibu lewat juga, WA aja, Bu. Ya. Cepat. Nanti Bu Steril presentasinya off cam juga nggak apa-apa, paling tidak suaranya lancar, kemudian kami bantu untuk share screen-nya begitu. Iya benar Pak. Ya, soalnya jaringan di saya kurang baik. Ya, mungkin dengan mematikan videonya bisa terbantu, tapi presentasinya udah dikirim ke Pak Dani. Jadi biarpun hanya sudah suara aja, Bu. Halo Bu Steril, masih monitor? Mungkin dicoba dilewati dulu Bu Lili, saya coba hubungi beliau, saya private chat supaya bisa mengirim dokumennya untuk di share screen dari tempat kita. Begitu? Oke. Baik, karena situasi, keadaan, kita pending dulu dari Ibu Steril, kita lanjut ke Ibu Ayu. Ayu Armoni. Halo Ibu Ayu. Masih di mute, Bu? Iya. Selamat sore. Baik, Bu. Selamat sore, Bu. Udah pulang kampung, Bu. Ya. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan para pastor, bruder, para kepala sekolah, instruktur, dan para narasumber, dan juga Ibu Lili sebagai moderator. Mohon infonya, suara saya kedengaran? Bisa terdengar, Ibu Ayu? Iya. Ya, terima kasih. Memang jaringan agak terganggu, hujan angin, tetapi saya akan berusaha untuk saat ini izin share screen untuk iya. Boleh kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah Bu Ayu. Ya. Lanjut, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk draft naskah akademik dari SMP Katolik Santa Rosa de Lima ini, memang ini baru draft, dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, yang pertama bagian A itu latar belakang. Karena waktu yang lalu belum share screen, kiranya saya akan membaca sedikit dari draft naskah akademik ini. Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara. Nah, untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan di Indonesia. Upaya ini dapat dikatakan berhasil, ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi peserta didik, dalam arti anak-anak yang putus sekolah itu menurun angkanya. Namun demikian masih terdapat banyak tantangan untuk meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun dalam menghadapi tantangan di atas, Sekolah SMP Katolik Santa Rosa de Lima termotivasi untuk turut dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam satuan pendidikan sekolah.
dan juga hasil belajar secara holistik dalam rangka mewujudkan siswa yang berkarakter seperti Kristus, beriman, rendah hati, cinta kasih, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program unggulan sekolah. Berfokus pada kompetensi kognitif yaitu literasi dan numerasi, dan non-kognitif yaitu karakter dan keterampilan di satuan pendidikan, juga guru serta siswa. Selanjutnya, setelah sekolah mampu melakukan transformasi, harapan kami Sekolah SMP Katolik Santa Rosa de Lima dapat menjadi katalis bagi sekolah-sekolah lain, sehingga pemerataan mutu pendidikan dapat terjadi secara luas dan merata di seluruh Indonesia. Nah, karakter SMP Katolik Santa Rosa de Lima ini merupakan sekolah Katolik yang pendirinya didukung oleh gereja, umat paroki, dan amanah pendidikan formal untuk persekolahan di tingkat pendidikan usia dini dan usia sekolah menengah. Nah, untuk persekolahan Katolik diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. SMP Katolik Santa Rosa de Lima berdiri tanggal 19 April 1952 dan YPKKM ini adalah bagian yang sangat penting dalam menjalankan misi. Menjalankan misi Gereja Katolik Keuskupan Manado di abad 21 di era industri 4.0, era globalisasi, dan mengedepankan multikulturalisme dan keunikan masing-masing untuk memperkaya dan mempersatukan nama sekolah yang ada di YPKKM. Nah, perintah Yesus kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, merupakan spirit dari YPKKM. Karitas, solidaritas, dan subsidiaritas menjadi dasar dan kekuatan yang harus menjiwai bentuk program dan kegiatan di SMP Katolik Santa Rosa de Lima Tondano. Santa Rosa de Lima Tondano berdiri tanggal 1 Agustus 1964, yang izin operasionalnya tanggal 6 Juni 1967, dan SMP Katolik Santa Rosa de Lima merupakan bagian dari paroki Santa Rosa de Lima yang letaknya di Kelurahan Watu Lambot, lingkungan 1, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Dalam penyusunan naskah akademik ini, SMP Katolik Santa Rosa de Lima menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan berdasarkan kekuatan dan kelemahan sekolah. Yang berikut merupakan kekuatan sekolah SMP Katolik Santa Rosa de Lima. Untuk lahan dan gedung milik sendiri, letak sekolah yang memang agak jauh dari keramaian, terus fasilitas gedung yang cukup memadai, memiliki 6 guru ASN dan 2 guru honor, area sekolah yang representatif, dan Sekolah Katolik Santa Rosa de Lima merupakan satu-satunya sekolah yang berada di kota Kabupaten Minahasa. Kelemahan sekolah kami, yang pertama, sarana dan prasarana masih terbatas. Selanjutnya, berbicara tentang kepedulian orang tua siswa terhadap perkembangan sekolah masih terbatas. Juga kemampuan guru dalam penggunaan multimedia masih belum maksimal, karena masih banyak guru-guru yang ya secara usia memang di atas 50 tahun, terus minat baca siswa masih kurang, sebagian besar guru melakukan tugas rangkap, dan ya
dapat dikatakan kepedulian umat paroki untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah SMP Katolik Santa Rosa de Lima masih kurang. Terus umat paroki Santa Rosa de Lima jumlahnya juga sedikit. Nah, letak sekolah kami diapit oleh beberapa sekolah negeri dan swasta lainnya. Dan tadi dikatakan bahwa memiliki 6 ASN dan 2 guru honor, jadi SDM kami masih dikatakan kurang karena belum mampu memenuhi semua mapel, serta belum semua guru memiliki standar pendidikan S1. Peluang sekolah kami yang pertama meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan lanjutan S1 dan S2. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penggunaan multimedia dengan mengikuti diklat. Jadi baru-baru lalu juga diadakan diklat IT. Terus, ruang kelas dapat menampung siswa di atas standar. Yang keempat, Paroki Santa Rosa de Lima memiliki sekolah dasar, dan dari sekolah dasar itu ada peluang siswanya akan masuk pada sekolah SMP Katolik Santa Rosa de Lima. Nah, waktu yang direncanakan untuk merekrut pemenuhan guru, jadi tahun 2022 sampai 2025. Yang kedua, rencana pengembangan Sarpras direncanakan 2023 sampai 2025. Terus dilakukan sosialisasi secara rutin pada umat paroki untuk kepedulian sekolah. Nah, berdasarkan analisis SWOT di atas, maka SMP Katolik Santa Rosa de Lima menyusun kurikulum melalui draft akademik ini dengan kondisi yang ada serta melakukan penyesuaian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah. Tujuan, bagian B, tujuan kurikulum KTSP 2013 untuk mempersiapkan Indonesia yang berakhlak mulia, cinta tanah air, nasionalis sebagai warga negara yang beriman, unggul, bijaksana, meneladani hidup Kristus. Ini seperti renstra dari YPKKM. Naskah akademik ini bertujuan sebagai pembuatan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Katolik Santa Rosa de Lima. Landasan yuridis tidak saya akan bacakan, saya lewati. Terus bagian B, visi dan misi. Visi dan misi dan tujuan sekolah. Visi, membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus. Beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais berdasarkan spiritualitas Santa Rosa de Lima. Misi kita mendidik putra-putri bangsa menjadi murid-murid Kristus beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, serta pelestari lingkungan hidup. Tujuannya, melalui proses pembelajaran diharapkan peserta didik memiliki profil lulusan. Yang pertama, memiliki karakter seperti Kristus. Yang kedua, menjadi orang yang unggul bagi dirinya sendiri dan orang lain. Memiliki karakter seperti spiritualitas Santa Rosa de Lima. Yang keempat, mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Yang kelima, menjadi orang yang peduli dan pelestari lingkungan hidup. Nah, capaian belajar di sini saya tidak akan baca, nanti kita lihat bersama. Selanjutnya, landasan kurikulum bab 2 ini ada landasan teoritis, landasan spiritualisme, landasan sosiologi, dan selanjutnya untuk bab yang ketiga, kondisi sosial budaya menurut budaya Kuncoro Ningrat. Nah, di sini mulai dari bahasa, saya tidak baca semua ya, terus pengetahuan, organisasi sosial,
peralatan hidup, ekonomi, religius. Nah, di sini saya akan kembali di religius. Nah, hidup religius itu budaya hidup religius, tradisi gereja, menolong dan mengasihi. Yang terakhir kesenian suatu masyarakat tradisional yang mungkin akan dikembangkan di situ budaya Mapalus untuk budaya lokal dan budaya seni tari. Sebentar akan dijelaskan seni tari apa yang akan diambil. Selanjutnya bab 4 di sini. Di sini adalah pengembangan nilai-nilai inti atau core value yang diambil. Nah, nilai inti di sini yang pertama itu iman, keutamaannya percaya pada Tuhan, pasrah pada kehendak Tuhan, bersyukur, berdoa, dan taat. Untuk profil Pancasila, berakhlak mulia, kreatif dalam mengisi kemerdekaan, dan pembiasaannya yang sudah kami lakukan, melaksanakan ibadah pagi bersama waktu sebelum pandemi. Ini memang sudah kami lakukan, membaca kitab suci bersama setiap hari. Di dalam ibadah ini ada membaca kitab suci, melaksanakan ibadah Rosario pada bulan Mei dan Oktober, ibadah jalan salib pada hari Jumat selama masa Prapaskah, doa Santa Rosa de Lima setiap selesai kegiatan. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar selalu diakhiri di saat doa buka dan doa tutup diakhiri dengan doa Santa Rosa de Lima. Nah, ada doa Angelus setiap jam 12, mendoakan yang sakit, ulang tahun dan duka. Terus misa setiap awal dan akhir tahun pelajaran, pengadaan sarana rohani ini di setiap kelas, setiap ruangan itu ada sarana rohani, di dalamnya ada salib, ada patung Bunda Maria, dan juga ada gambar Santa Pelindung. Dan juga kita melakukan rekoleksi atau penyegaran iman. Nah, keutamaan hidup di sini yang kita ambil penuh kasih karena Santa Rosa de Lima, nilai spiritualnya itu orang yang penuh kasih, rendah hati. Dia penuh empati terhadap orang yang berkesusahan, dia rela berkorban, bijaksana, jujur, dan sabar. Jadi di situ keutamaan yang kita harapkan, siswa berakhlak mulia, cinta tanah air, di dalamnya ada kreatif, gotong royong, kemandirian, tanggung jawab, dan toleransi. Nah, di sini pembiasaannya menghindari perkelahian, percekcokan, bully, membantu yang ditimpa duka dan musibah serta sakit. Ini memang kami sudah lakukan. Nah, permasalahan yang ada langsung diselesaikan dengan memaafkan tanpa dendam dan memperbaiki atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rela melaksanakan tugas pekerjaan walaupun bukan tanggung jawabnya. Maksudnya di sini, misalnya siswa itu tidak dijadwalkan bertugas, tetapi dia rela, dia melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, walaupun sebenarnya bukan tugasnya untuk melaksanakan kebersihan. Jadi di situ ada rela berkorban. Dan selanjutnya tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya lanjut, mungkin agak lama ini, mengakui kesalahan dengan tidak munafik, tidak berlaku sombong, peka terhadap keadaan atau situasi orang lain, kesadaran budaya bersih dan percaya diri. Nah, itu yang merupakan yang sudah kami buat pada hari Rabu itu, karena hari Rabu itu evaluasi kita isi dengan menggali nilai-nilai inti, dan ada sebagian sudah kami isi dalam setiap mata pelajaran. Jadi implementasi nilai-nilai keutamaan di atas kita sudah isi di dalam setiap mata pelajaran. Jadi di sini sudah saya tidak
tidak usah baca, nanti saya kirim file ini dan Sepertinya Ibu Ayu terpental. Mungkin ada yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolahnya, Ibu Titi, Ibu Kristiani, Pak Ad. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Apa yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ayu, memang karena terpental, akhirnya tidak lengkap. Dan ini memang masih dalam kondisi draft, yang pasti kami akan menyelesaikannya itu. Tetapi memang tadi saya lihat memang sudah ada di setiap mapel. Nah, setiap mapel itu sudah kami isi dan memang baru sampai di situ semua mata pelajaran yang telah kami isi, dan barangkali nanti memang Ibu Ayu akan kirim hasil kami itu, dan saya tidak menambahkan lagi karena ini memang hasil dari kami semua pengembang kurikulum di sekolah. Saya kira itu saja, Ibu Lili. Nanti dikirim oleh Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Titi. Ya, Mas Endi, saya familiar memanggil Ibu Kristiani dengan Ibu Titi, senior kami. Memang benar, mereka sudah mengerjakan dengan tim, jadi apa yang disampaikan Ibu Ayu, pasti udah seperti yang disampaikan, yang dimaksudkan oleh Kepala Sekolah, Ibu Pak Ad. Ya, terima kasih banyak dari SMP Rosa Delima Tondano. Nah, ini sudah nampak di monitor Pak Ansho. Selamat sore Pak Ansho. Soalnya yang lain sementara memaparkan, tapi karena cuaca, internetnya suka mati. Kembali lagi. Mungkin dari Pak Ansho sudah bisa stabil, bisa menyampaikan hal-hal baik dari kurikulum akademik, naskah akademik dari sekolah Bapak SMP Santo Domenico Savio. Bisa Pak Ansho? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Silakan lanjut Pak. Tadi itu salah kamar tadi. Iya. Boleh mau share? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Untuk SMP Katolik Santo Domenico Savio yang sudah berulang-ulang kali disampaikan dan tadi sudah dirampungkan oleh instruktur bersama para guru, dan ini adalah hasilnya. Daftar isi bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang, 1-2 sejarah SMP Katolik Santo Domenico Savio, bab 2 kajian pustaka, 21 hakikat pendidikan, 22 hakikat pendidikan karakter, 23 nilai karakter bangsa, bab 3 nilai inti sekolah, core values, 31 visi, misi, dan tujuan sekolah, 32 karakter SMP Katolik Santo Domenico Savio Manado,
Ketiga, implementasi nilai inti Yayasan Pendidikan Katolikus Manado dalam persekolahan SMP Katolik Santo Dominiko Savio Manado. 331 solidaritas, 332 karitas, 333 subsidiaritas. Bab 4 sosial budaya. 41 rutinitas di SMP Katolik Santo Dominiko Savio Manado. 42 budaya lokal SMP Katolik Santo Dominiko Savio Manado, yaitu pertama Tarpisok, 2 musik kulintang, 43 kegiatan ekstrakurikuler, 31 olahraga voli, 432 pramuka, bab 5 penutup. Kita mulai dengan bab pertama, pendahuluan. Latar belakang pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan tujuan pendidikan baik dalam pembentukan kepribadian, keterampilan, dan sikap taat terhadap perintah Tuhan. Pendidikan dalam arti yang luas adalah proses pembentukan pribadi dalam semua aspeknya, yaitu pembentukan aspek jasmani dan rohani. Pendidikan seharusnya tetap terpadu dengan keseluruhan sistem nilai dan norma moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sikap ilmiah yang menjunjung kebenaran rasional dan pengabdian kepada kehidupan bermasyarakat merupakan faktor yang penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan, diantaranya faktor landasan filosofis yang menentukan arah dan tujuan pendidikan, baik secara ontologis, epistemologis, maupun askiologis. Yunus di dalam bukunya menyatakan bahwa ontologis berkenaan dengan pernyataan mengapa harus ada pendidikan, bagaimana merancang pendidikan, serta apa yang ingin dicapai setelah pendidikan dilakukan. Epistemologis berkenaan dengan metode apa yang akan digunakan dalam proses pencarian hakikat ilmu pengetahuan. Sedangkan aksiologi berkenaan dengan nilai-nilai kegunaan atau manfaat dari pendidikan tersebut. Ontologi membahas tentang nilai secara teoritis yang mendasar, yaitu sampai pada hakikatnya. Hakikat nilai adalah kualitas yang melekat dan menjadi ciri segala sesuatu yang ada di alam semesta, dihubungkan dengan kehidupan manusia. Nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius adalah nilai-nilai keluhuran hidup manusia. Romo kita Magnus Suseno dalam Spraptonya menyatakan bahwa moralitas atau karakter seseorang dalam kelompok masyarakat dinilai tinggi atau rendah dilihat dari sudut pandang nilai kebaikan yang dia lakukan. Norma-norma moral merupakan pedoman untuk hidup luhur sesuai dengan nilai kebaikan. Norma-norma moral bersumber dari kebiasaan hidup yang baik dan tata cara hidup yang baik. Norma-norma moral merupakan tolak ukur untuk menentukan benar atau salah sikap dari tindakan manusia. Mukijat dalam Sprapto juga mengatakan bahwa nilai kebaikan sebagai sumber norma-norma moral mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, absolut dan objektif. Karena moralitas manusia seharusnya bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak relatif. Kedua, primer. Karena moralitas pada manusia melibatkan suatu komitmen untuk bertindak
dan merupakan landasan hasrat yang paling utama. Ketiga, real atau nyata, realita. Karena moralitas merupakan kenyataan, bukan sekedar angan-angan belaka. Keempat, universal dan terbuka. Karena moralitas mengharuskan lingkup yang terbuka sepanjang waktu. Kelima, bersifat positif dan bukan negatif. Karena norma-norma dapat berwujud anjuran-anjuran maupun larangan-larangan. Keenam, hierarki yang tinggi. Karena nilai kebaikan memiliki ciri intrinsik yang menjadi sumber nilai bagi norma-norma moral. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan khususnya aksiologi menekankan moralitas atau nilai-nilai kebaikan dalam pendidikan. Nilai-nilai kebaikan itu yang akhir-akhir ini semakin dipandang penting menjadi perhatian dalam pendidikan. Sering disebut dengan pendidikan karakter. Menurut Musrifah, karakter dapat diartikan sebagai kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas dalam diri seseorang. Karakter bisa terbentuk melalui lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil. Mengingat pentingnya nilai-nilai kebaikan dalam pendidikan, Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 6 September 2017 menetapkan yaitu nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang memuat 18 pasal dan 16 bab. Pada pasal 3 dikatakan bahwa penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Tim pengemban kurikulum SMP Katolik Santo Dominikus Savio menerapkan 12 inti berkarakter, hasil penjabaran dari visi misi dan tujuan sekolah, serta moto dari YPKKM, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. SMP Katolik Santo Dominikus Savio terletak di wilayah Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan memiliki siswa yang mayoritas berasal dari suku Minahasa. Dan ada juga beberapa siswa yang berasal dari Sangye dan Talaut. Beberapa nilai budaya Minahasa menjadi perhatian karena memiliki nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Nilai budaya tersebut antara lain gotong royong atau mapalus. Sesuai dengan pelindung dari sekolah kami adalah Santo Dominikus Savio dengan sikap keteladarannya, yaitu rajin berdoa, suka belajar, ramah, penuh simpatik, dan kasih terhadap sesama. Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado adalah pengelola sekolah kami dengan moto solidaritas, karitas, subsidiaritas, yang juga mewarnai pendidikan di SMP Katolik Santo Dominikus Savio Manado. Berdasarkan landasan pendidikan tersebut, dilihat pendidikan masuk dalam setiap landasan filosofi, landasan spiritual, landasan hukum,
Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan pendidikan karakter sudah menjadi keharusan bagi setiap institusi pendidikan. 1-2 Sejarah SMP Katolik Santo Dominiko Savio, Manado. Pada bulan Januari tahun 1972, sekolah ini berdiri di Bumi Beringin sebagai kelas jauh dari sekolah dengan nama SMP RK1 Manado, yang sekarang Pax Christi. Dan sekolah ini ada karena prakarsa dari beberapa tokoh umat, pimpinan sekolah SMP RK1, serta pastor paroki waktu itu. Adapun tokoh umat pada waktu itu adalah Bapak Arinelwan, Bapak Jori Longdong, dan sebagai pastor paroki pada waktu itu, Pastor Yohanes Talibonso MSc. Agar sekolah bisa berjalan dengan baik, lancar dan penanganan administrasi sekolah, kegiatan belajar mengajar, dan hubungan masyarakat serta pemerintah, perlu diangkat pemimpin sebagai koordinator. Maka diangkatlah seorang ibu dengan semangat yang luar biasa, karena dia harus berjalan kaki, naik turun gunung dari SMP RK1 yang terletak di Jalan Samratulangi ke Bumi Beringin. Itu ada tanjakan dan pada waktu itu memang jalan masih licin. Walaupun jatuh bangun karena jalan yang tidak baik waktu itu, dan dialah sosok wanita perkasa, Ibu Agnes Tarore, yang sekarang sudah almarhumah, meninggal hampir setahun yang lalu. Yang kita kenal dengan keluarga Katendek Tarore, tinggal di wilayah rohani Pacelik, Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado. Dia mengabdi sebagai koordinator sekolah ini selama 7 tahun, yaitu dari tahun 1972 sampai 1979 dengan nama sekolah SMP RK1 bersubsidi di Manado. Dan informasi ini diambil dari Ibu Agnes Tarore sendiri sebagai saksi hidup pada waktu itu, pada Rabu 29 Maret 2017 jam 10:27 WITA. Pada tahun 1980 terjadi pergantian pimpinan kepada Bapak Dr. Andes Ruben Baideng, putra asal Banggai, Sulawesi Tengah. Pada tahun 1983 sebagai pastor paroki waktu itu adalah Pastor Agus Sumarau, TR, memberi identitas pelindung sekolah ini dengan nama SMP Katolik Santo Dominiko Savio, yang menurut sejarah Dominiko tekun dalam doa dan pencinta Bunda Maria, serta mengajak teman-temannya membentuk serikat yang bernama Sahabat-Sahabat Maria Tanpa Celah. Serikat ini mempunyai tujuan pertama, mereka bertugas mengembangkan iman seperti Maria. Kedua, memberikan contoh yang baik kepada siapa saja dan kapan saja. Dalam serikat Sahabat-Sahabat Maria Tanpa Celah, Dominik mengajak teman-teman dalam mempraktekkan ide ini. Semua bertugas memperhatikan teman-teman yang paling susah, mengajak dan melibatkan mereka dalam permainan dan persahabatan, serta berdoa buat mereka dan teman-teman mereka juga. Ini dikutip dari teks Daniel Federspiel, terjemahan Pastor Terry Penomban, dengan judul Jejak Tapak Santo Dominik Savio. Pada tahun 1989 sampai 1990, pimpinan sekolah diganti oleh Bapak Fritz Untu
BA dari YPKKM untuk mengisi kekosongan pimpinan dalam mempersiapkan pimpinan yang baru. Karena pada waktu itu Bapak Dr. Andes Ruben Baideng, dia adalah beragama Protestan, sehingga dia ingin mengabdi di SMP Kristen Sorong. Dan ada kekosongan diganti oleh Bapak Fritz Untung. Pada bulan Juli tahun 1990 terjadi pergantian pimpinan sekolah kepada putra asal Woloan yang bernama Bapak Dr. Andes Yosep Tundo, dan beliau memimpin sekolah sejak 23 Juli 1990 sampai 27 November 2008. Jadi masa kepemimpinannya 18 tahun 4 bulan. Pada akhir bulan November 2008 terjadi pergantian kepemimpinan kepada saya sampai saat ini. Ini pemimpin-pemimpin kepala sekolah. Bab 2 tentang kajian pustaka. Masih boleh, Bu Lili? Mohon maaf Pak, kita masing-masing sekolah dibatasi 10 sampai 15 menit maksimalnya. Jadi mungkin bisa ke inti yang lebih ke core value yang sudah dikembangkan. Untuk kajian pustaka bisa di skip saja sambil kecuali yang intinya saja Pak. Kajian pustaka tentang akad pendidikan. Kita ambil dari Muslik, Ginting, hakikat pendidikan karakter, menurut Sumarno Sudarsono, Kemendikbud, nilai-nilai karakter bangsa, kita lewat saja. Ke bab 3 Pak, sosial budaya sekolah ya. Ya, oke. Baik, kita boleh begini. Bab 3, oke. Wait. Ya. Bab 3, nilai-nilai inti sekolah. Core value. Misi sama untuk sekolah Katolik YPKKM, misi melaksanakan pembelajaran yang berasaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, mengupayakan pembelajaran yang produktif dan kreatif. 3, melaksanakan pembelajaran kontekstual di bidang iptek. 4, mempersiapkan warga belajar memiliki kompetisi dasar bidang teknologi tepat guna agar siswa dapat melanjutkan belajarnya ke jenjang yang berikutnya. Ya, sebenarnya kita ada moto juga, tujuan, yaitu Pro Ecclesia et Patria. Cuma tidak dimuat, belum dimuat. Karakter SMP Katolik Santo Domingo Savio. Menjadi pelindung sekolah merupakan seorang anak yang rajin, suka belajar, ramah, penuh simpatik, dan kasih terhadap sesama. Maka berangkat dari itu, diterapkanlah di sekolah kami yang sesuai juga dengan visi misi tujuan sekolah. Menjadi manusia utuh seperti Kristus,
beriman, unggul, iya, bijaksana, Pancasilais, tiga, implementasi nilai inti YPKKM dalam persekolahan SMP Katolik Santo Domingo Savio Manado. Ini ada di Renstra yang kita minta dari pastor, karena kita adalah sekolah di bawah naungannya. Nilai inti solidaritas, kalau ada Renstra boleh dibaca situ. Subsidiaritas dan solidaritas. Masing-masing ada 4. Bab 4, sosial budaya. Ini yang diterapkan setiap hari di sekolah. Jadi jam 7.30 pada saat sekarang kita masuk, diberi ibadah pagi, dan di dalamnya ada baca dan renungan kitab suci serta doa Santo Domingo Savio. Setelah itu lagu Santo Domingo Savio, baru ada lagu kebangsaan. Setelah selesai, ada pembinaan dari guru piket dan kepala sekolah. Begitu masuk, setelah kegiatan belajar mengajar, mereka juga diawali dengan Tritunggal Maha Kudus. Setelah selesai, kecuali mata pelajaran agama, mereka itu ada, walaupun sudah berdoa di lapangan, mereka juga diajarkan untuk melakukan doa sebelum guru memberikan pelajaran. Setelah selesai, untuk semua mata pelajaran, mereka juga berdoa. Dan kalau pulang, mereka dianjurkan untuk berdoa Salam Maria, kemuliaan, dan pelindung sekolah kita. Jadi, Santo Domingo, doakanlah kami. Amin. Baru salam. Dan mereka pulang. Ini untuk kegiatan belajar mengajar selama masih pandemi. Tetapi kalau selesai, maka ada perubahan juga. Karena kegiatan belajar mengajar sampai jam 1. Dan pada jam 12, memang mau tidak mau dilaksanakan doa Angelus. Harus dilaksanakan. Untuk pulang ini, jam 10.20, itu saat pandemi sekarang. Perayaan Ekaristi pada hari-hari tertentu, misalnya Jumat pertama, dilaksanakan di sekolah. Dan awal serta akhir tahun pelajaran dan hari pelindung sekolah. Mendapat giliran juga di paroki kalau ada jadwal
Jadi sering dijadwalkan oleh DPP untuk sekolah di paroki. Pendalaman iman, misalnya rekoleksi bagi kelas 9 dan kelas 7-8. Dan pelaksanaan itu diadakan di sekolah. Jadi tidak dilaksanakan di luar karena mengingat dana yang sangat terbatas. Jadi saya tidak memaksakan orang tua untuk mengeluarkan dana yang begitu besar. Dan dananya diambil dari dana BOS. 7, datang tepat waktu. 8, kalau sudah normal, kita setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. 9, mengadakan lomba antar kelas menjelang HUT RI dan perayaan Pesta Pelindung Sekolah. Mengunjungi siswa dan guru yang sedang sakit atau yang berduka. Membantu siswa dan guru yang terkena bencana. Pembiasaan siswa atau guru dalam penerapan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Budaya lokal sekolah. Ini budaya lokal sekolah. Jadi budaya lokal sekolah diambil dari suku Minahasa karena latar belakang siswa sebagian besar berasal dari suku Minahasa. Budaya yang dikembangkan berupa budaya musik dan tari pisok, si pisok. Karena tari pisok adalah sebuah tarian pergaulan kerakyatan khas masyarakat Minahasa yang diperkirakan telah ada sejak tahun 1940. Sesuai namanya, tarian ini mencoba melukiskan kehidupan dari kawanan burung pisok atau burung gereja. Ini dikenal sebagai burung yang suka hidup berkelompok dan mudah menyesuaikan diri. Kehidupan burung pisok cukup mewakili kehidupan masyarakat Minahasa, meski terbagi dari beberapa sub-suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Sub-suku ini selalu hidup rukun. Sub-suku-suku ini juga suka bekerja secara gotong royong, dikenal energik dan lincah dalam banyak hal. Terus, musik kolintang. Kolintang adalah suatu alat musik tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu khusus yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Jadi kita tahu bersama kegiatan ekstrakurikuler. Kita ambil bola voli, seperti yang kali lalu. Di dalamnya nilai intinya jujur, sportif, kerjasama, dan suka mengembangkan atau hidup dalam satu kelompok untuk mendukung dalam satu keberhasilan, yaitu olahraga bola voli dan pramuka. Kita kenal di sini adalah merupakan satu-satunya pembentukan karakter siswa, karena di dalamnya banyak hal yang selalu yang diterapkan di dalamnya. Contoh, pada saat
bunyi suling pertama, mereka sudah datang. Tanpa panggil, mereka sudah datang. Setelah kita suling bentuk tangannya begini, lingkaran, mereka membentuk lingkaran. Tanpa komando, tanpa bersuara. Itu melatih kedisiplinan di dalamnya. Dan kejujuran, pembentukan karakteristik bagi siswa. Ya. Inilah nilai-nilai yang kita terapkan di SMP Katolik Santo Domenico Savio. Bab 5 penutup. Demikian pemaparan kami. Mudah-mudahan dari teman-teman fasilitator boleh dapat melengkapi akan kekurangan-kekurangan yang kami lakukan ini demi pengembangan dan kemajuan sekolah di Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado yang kita cintai. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ansyo. Baik, sepertinya Pak Witak sudah bisa tergabung kembali karena tadi Pak Witak mati lampunya. Mati lampu. Iya, jadi syukur puji Tuhan sudah bisa bergabung kembali. Iya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih Pak Ansyo. Iya, sama-sama. Kita beri kesempatan kepada Pak Witak.